Salam mahabbah, salam sejahtera kepada semua. Kita teruskan siri perbincangan, ngobrol-ngobrol, saling mengingatkan, saling memberi kesadaran sesuai dengan pesanan wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, beramal kebajikan, bekerja, melakukan kerja-kerja yang baik, berguna dan bermanfaat, dan selalu berpesan-pesan akan kebenaran dan kesabaran. Juga sesuai dengan pesanan kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an atau muhibban. Jadilah engkau seorang yang berilmu ataupun menuntut ilmu ataupun pendengar ataupun mencintai ilmu pengetahuan. Hari ini kita bisa berkongsi ilmu pengetahuan, mendapatkan ilmu pengetahuan dengan berbagai cara. Manusia semakin hari semakin canggih. Dulu ketika zaman purba, ketika manusia masih lagi mencari kebenaran, mencari ilmu pengetahuan, mencari kemajuan, perubahan dari manusia purba berkembang terus sehingga menjadi manusia hari ini yang bisa dikatakan sempurna. Ada tubuh, badan yang lengkap, ada panca indera, ada perasaan, ada kesadaran. Sehingga di zaman IT, di zaman teknologi ini, di zaman AI, Artificial Intelligence, satu pencapaian yang amat dahsyat, di mana manusia hari ini dengan mudah bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Hari ini semua ada HP, ada tab, ada laptop, bisa duduk di tempat, di mana-mana, dan mencari ilmu pengetahuan melalui Google. Dalam apa jua bidang yang kita inginkan. Mau bidang agama, budaya, politik, peradaban, ekonomi, industri, sains, teknologi, dan bermacam-macam lagi ilmu pengetahuan. Ada dalam bentuk praktek. Ribuan tayangan YouTube. Ada dalam bentuk bengkel, ceramah, seminar. Belum lagi dengan buku-buku, artikel, jurnal, dan juga portal-portal yang memaparkan berbagai ilmu pengetahuan. Hari ini kita dihidangkan dengan kemudahan informasi yang amat dahsyat. Tinggal lagi kita pandai menyusun waktu dan mencari ilmu-ilmu bidang-bidang yang diperlukan.
melalui siri perbincangan, pembahasan, tujuan saya tidak lain dan tidak bukan ingin sama-sama meningkatkan keupayaan daya berpikir masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita ataupun orang-orang yang pernah belajar dan melalui proses pembelajaran dari SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3, ada tanggung jawab moral untuk dikongsikan. Dan ini merupakan kewajiban yang tidak perlu diminta-minta ataupun dituntut. Jadi melalui Suamuka ini, saya mohon dan berharap kepada semua untuk sama-sama kita menjalankan tanggung jawab kita sebagai manusia. Yaitu sesuai dengan pesan tadi, kunna aliman, jadilah engkau seorang yang berilmu, au muta'alliman, ataupun mencari ilmu dengan berbagai cara, atau mustami'an, menjadi pendengar yang baik, au muhibban, ataupun cinta ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan yang ada dalam berbagai bidang, budaya, agama, politik, pertanian, industri, dan sebagainya, mesti di-share, dikongsikan, untuk sama-sama kita membangun bangsa dan negara. Dulu perpindahan ilmu pengetahuan amat sukar. Hari ini dengan mudah. Aksesnya, salurannya terbuka. Kita bisa membuka berbagai perpustakaan di seluruh dunia online. Museum di seluruh dunia online. Pameran ilmu pengetahuan, pameran sains dan teknologi, kompetisi, berbagai acara kompetisi, musabaqah, pertandingan, perlombaan sains, perlombaan matematik, perlombaan fisika, perlombaan robotek, dan banyak lagi. Yang mana ini semua bisa diakses oleh mereka-mereka yang mempunyai HP. Walaupun ada di pelosok pedesaan dan perkampungan. Hari ini hampir bisa dikatakan mustahil seseorang ketinggalan ilmu pengetahuan, kecuali dia memilih untuk tidak mengikuti perkembangan semasa. Semua tahu dunia dikuasai oleh mereka yang memiliki kekuatan dalam semua bidang. Ketenteraan, peralatan, senjata, menguasai bidang pertanian, menguasai sains dan teknologi, menguasai ilmu-ilmu yang sangat penting dalam kehidupan. Ini semuanya perlu kita gembleng dan sama-sama menyadarkan. Kalau dulu kita risau, anak-anak tidak bisa sekolah. Hari ini dengan adanya HP, dengan adanya laptop dan tab, dengan mudah kita bisa mengikuti pendidikan secara formal ataupun informal, secara online, di alam maya,
atau disebut daring. Banyak kelas-kelas, bengkel-bengkel, ceramah-ceramah, bimbingan-bimbingan secara online. Mau paket individu, kumpulan, dan sebagainya. Bahkan kita bisa membuat sistem pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya secara online. Melalui grup WhatsApp, melalui grup SMS, melalui grup Facebook, melalui IG, dan sebagainya, Zoom, MS Team. Dan ilmu pengetahuan bisa kita dapati dari YouTube, dari Facebook, dari video-video di YouTube, seminar, perbincangan, wacana, podcast, lakonan, drama, nyanyian, monolog, melalui puisi, melalui seni. Semuanya bisa dibuat dan dipersembahkan dengan cara-cara yang lebih sesuai, lebih harmoni, lebih menarik. Jadi marilah kita, masyarakat Indonesia, kaum ibu, bapak-bapak, anak-anak, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, mula membuat program-program yang mendidik dengan bahan-bahan yang ada di YouTube. Coba kita susun jenis-jenis kursus. Umpamanya, mula kita berpikir mengadakan kursus untuk tahap TK, untuk level TK, taman kanak-kanak. Diprogramkan. Kita tahu pendidikan kanak-kanak amat penting dan sangat asasi, basic untuk mengantar dia nanti ke SD supaya tidak terkejut. Tapi yang saya mohon, dalam masa kanak-kanak, guru diperlukan lebih friendly, lebih ramah. Bukan saja dari segi bahan, tapi juga penampilan. Penampilan guru, baik lelaki ataupun perempuan, mesti menarik. Bahasa tubuh, cara berinteraksi, cara berkomunikasi sesuai dengan level anak-anak. Bukan zamannya kita mendidik anak-anak dengan keras, kasar, mengherdik, membentak. Kita coba dari awal anak-anak dididik, diperlakukan dengan bahasa-bahasa yang mesra, yang lembut, yang ramah, dengan sapaan yang terbaik.
Kita mulakan dengan kelas-kelas online. Nanti kalau sudah maju, sudah baik, sudah banyak peminatnya, bisa ditingkatkan ke face to face, sua muka. Tapi cara online ini cara yang paling mudah dan murah dan terjangkau. Bukan saja di kampung, di desa, tapi bisa diikuti seluruh dunia. Dan coba dari awal TK kita perkenalkan nilai-nilai kemanusiaan sejagat. Nilai-nilai kemanusiaan sejagat. Kasih sayang sesama manusia, kerjasama sesama manusia, saling membantu, menyokong sesama manusia, saling menghargai nyawa, akal, harta manusia, yang dipanggil dengan maqasid asy-syariah. Jadi pastikan pendidikan kita itu dari TK, SD, SMP, dan seterusnya tujuannya untuk menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga maruah, menjaga nama manusia. Jadi manusialah yang diutamakan. Sebab manusia yang akan meneruskan, memakmurkan bumi ini. Manusia adalah ciptaan yang suci, mulia, agung, ulung, terhormat. Walaqad karramna bani Adam. Semua bani Adam itu mukarram, mulia, terhormat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi nilai-nilai manusia inilah yang mesti ditanamkan di dalam jiwa kanak-kanak sejak dini. Dengan penuh kasih sayang, hormat sesama manusia. Tanpa melihat keturunan, agama, warna, tahta. Tanamkan prinsip li ta'arufu untuk saling berkenalan, berkasih sayang sesama manusia. Dari kecil lagi. Coba anak-anak sejak dari kecil dibersihkan fitrahnya, natural semula jadi penciptaan manusia itu. Supaya terus terbawa sampai ke SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Kita jalankan ini semua secara online dulu. Memang banyak teori pendidikan, itu ini. Tapi dari pengalaman yang banyak-banyak itu, kita bisa mencari model-model yang terbaik. Ada cara TK ala Jepang, ala Eropa, ala negara itu dan ini. Dan kita praktekkan di antara cara dan sistem yang terbaik di dunia, kita coba praktekkan di Indonesia secara online. TK. Jadi hari ini kita bisa cari modul kurikulum TK terbaik di dunia. Modul panduan kurikulum terbaik TK di dunia. Bagaimana modul Jepang, Korea, Taiwan, Inggris, Jerman, Prancis, Amerika.
dan ambil mana yang terbaik. Dipilih. Sudah tentu setiap sistem itu mengambil kira disesuaikan dengan budaya lokal. Kita ada budaya Nusantara. Ada budaya tiap-tiap suku. Contoh, budaya Sunda, budaya Jawa, budaya Kalimantan, budaya Papua, budaya Sumatera. Dan sudah tentu di tiap-tiap pulau itu ada suku-suku, etnik-etnik kaum sesuai dengan budayanya. Budaya ini mesti diperkenalkan, diterapkan sejak dari TK. Tradisi, budaya, kearifan lokal, peradaban setiap suku perlu dihidupkan dan diwariskan. Karena itu adalah jati diri, identitas yang asli bagi bangsa tersebut. Jangan sampai contoh bangsa Sunda tidak mengenal tradisi budaya Sunda. Bangsa Jawa tidak mengenal tradisi bangsa dan budaya Jawa. Yang mana kita tahu setiap provinsi dan setiap suku dipecah lagi. Contoh, di Jawa Barat. Sudah tentu akan ada budaya Kerawang, budaya Tasik, budaya Cianjur, budaya Sukabumi. Bahasanya pun begitu. Jadi itu mesti diajar, diperkenalkan sejak dari TK lagi. Nilai-nilai leluhur jangan ditinggalkan. Karena itu adalah jati diri dan identitas. Bangsa yang memiliki jati diri dan identitas yang jelas akan memiliki akar budaya yang kuat, karakter yang kuat. Tidak bingung, tidak terumbang-ambing, tidak mudah dijajah, tidak mudah diperbodoh dan diperalat. Sebab ada prinsip. Sekarang secara keseluruhan, mayoritas umat Islam tidak mengenal ajaran leluhur, budaya leluhur, tradisi leluhurnya. Karena telah dihapus oleh Islam. Padahal Islam itu sendiri adalah budaya Arab, bahkan Arab Quraisy. Dan semua agama lahir dari budaya bangsa tersebut. Sebab itu wajar dan lumrah agama manapun yang tersebar ke negara lain, budaya lain, tradisi lain, mesti akan berubah dan mengikut budaya dan tradisi bangsa tersebut. Seharusnya tidak timbul isu ajaran sesat, tidak sesuai Islam, tidak sesuai syariah. Sebab agama, syariah, undang-undang akan berubah dan mesti berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, dari bangsa ke bangsa yang lain. Itu wajar. Jadi pastikan dalam membuat program pendidikan TK secara online, kita cari modul, panduan,
TK terbaik di seluruh dunia dan diterapkan di Indonesia dengan memuatkan kearifan lokal. Begitu juga dengan SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Sejarah suku, budaya suku bangsa, jangan dihilangkan. Hanya mesti terus bahasa dan budaya itu beriringan. Sebab bahasa itu jiwa bangsa. Di dalam bahasa mengandungi berbagai arti, sejarah, makna, dan tradisi bangsa tersebut. Ini amat penting. Bangsa yang terputus dari akar budaya dan ajaran leluhurnya akan kehilangan arah, menjadi bangsa yang bingung, tidak ada pijakan, pegangan hidup yang kuat, dan bisa mempengaruhi kepada persatuan dan kesatuan dan pembangunan bangsa dan negara. Ini sangat penting. Urusan pendidikan, urusan ilmu pengetahuan, jangan main-main dalam sebuah bangsa dan negara. Sebab ianya merupakan cermin dan sejarah bangsa yang berterusan. TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya, cari modul dan panduan-panduan yang terbaik di seluruh dunia, kemudian kita pilih mana yang sesuai. Manakala bahan pembelajaran bisa diberbagaikan. Jadi bahan itu bukan hanya buku. Bisa juga hari ini di-linkkan, disambungkan ke portal YouTube, video, ada bahan nyanyian, lakonan, drama, film, ceramah, seminar, bengkel. Semua bahan-bahan yang ada itu dipilih, dikumpulkan, dan dipersembahkan sesuai dengan level sekolah. Dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan mungkin nanti akan ada sistem yang lebih ringkas untuk menyelesaikan pendidikan. Mungkin nanti pendidikan itu yang asalnya 6 tahun diringkas menjadi 1 tahun. Sekolah rendah 1 tahun, SMP 1 tahun, SMA 1 tahun, terus ke S1, S2, S3. Itu pun bisa disingkat lagi. Karena zaman semakin canggih, bahan semakin banyak dan berbagai. Kemudahan internet untuk akses juga makin cepat. Sekarang banyak yang menjual internet, yang menjual wifi, dan bermunculan perusahaan komunikasi dengan tawaran yang kompetitif, dengan tawaran yang terjangkau. Jadi ke depan, anak-anak kita itu bisa terus dididik
mengikut keperluan pasar, mengikut keperluan negara. Contoh, sekarang apa yang diperlukan oleh negara? Umpamanya, kita perlu pakar senjata. Ya sudah, dari TK lagi. Kita cari bahan-bahan video-video tentang pembuatan senjata, pengurusan senjata, manajemen senjata. Kita perlu pakar bidang kimia. Kita perlu pakar bidang kesehatan, bidang jantung, bidang ginjal, bidang mata. Disiapkan dari awal. Tidak perlu menunggu tamatan SD lengkap 6 tahun, SMP lengkap 3 tahun, SMA lengkap 3 tahun. Tidak perlu. Tapi kita menyiapkan modul dari awal. Panduan, kurikulum dari awal. Sebab bahannya sudah ada. Sebagai contoh, program jurusan studi mata, program jurusan studi asam lambung, program studi jurusan gigi, jurusan bedah, jurusan jantung, jurusan hati, jurusan hidung dan telinga. Itu dalam bidang kesehatan. Nanti juga dalam bidang obat. Cari contoh, pakar obat ini, pakar obat ini, pakar obat ini. Sesuai dengan penyakit. Obat darah tinggi, obat kencing manis, obat asam lambung. Dari awal lagi disediakan. Begitu juga dengan arsitek, seni bina. Begitu juga dengan perancangan kota, perancangan provinsi, perancangan busana, perancangan itu dan ini. Disiapkan dari awal. Jadi adanya penduduk walaupun berjuta-juta, kalau dari awal diprogramkan sesuai dengan keperluan negara, tidak akan sia-sia. Inilah perlunya kolaborasi orang-orang yang pintar. Kalau bukan negara, di kampung, di desa, di kota. Contoh, kota Jakarta. Apa SDM yang diperlukan? Kota Bandung, kota Kerawang, kota Surabaya, dan sebagainya. Penduduk banyak. Apa yang diperlukan oleh kota ini? Pedagang, petani, pebisnis. Sebab bidang hidup banyak. Jadi dari awal disusun sesuai dengan keperluan yang akan diisi oleh putra-putri daerah. Dengan sistem pendidikan yang jelas. Sebab semua bahan pendidikan sudah ada. Apa juga bidangnya. Tinggal lagi diambil, dipilih, disusun, mengikut kesesuaian program yang diperlukan oleh masyarakat, oleh provinsi, oleh kota, oleh daerah, oleh negara, dan seterusnya.
Jadi ke sini pengendalian cara mendidik, cara berdakwah, cara menyampaikan ilmu secara online cukup mudah dan berkesan dan murah. Kurikulum bisa kita lihat contoh-contoh yang terbaik yang ada di seluruh dunia. Kemudian sesuaikan dengan budaya kita. Begitu juga dengan prodi yang ada di fakultas-fakultas di semua universitas. Mungkin bisa dibuka 2 program face to face segini harganya dan program online segini harganya. Karena ilmu pengetahuan itu adalah hak semua manusia. Seperti udara, api, angin, dan air. Suatu keperluan yang wajib dikongsi bersama. Jadi begitulah dengan adanya kecanggihan sains dan teknologi, IT, Google, internet, medsos, Facebook, dan lain-lain, kita bisa memperbagaikan sistem pendidikan, formal ataupun informal, murah ataupun mahal, mudah ataupun susah, tergantung kepada permintaan. Nah, disinilah perlunya guru atau pemudah cara atau pemandu atau membimbing yang terus memantau dan membuat langkah-langkah yang sesuai. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalam, dan kita mula bergerak untuk membuat kursus-kursus pendidikan-pendidikan yang berbagai secara online dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di YouTube, yang ada di internet, yang ada di Google, agar semua bangsa Indonesia pandai, pintar, bijaksana, dan tidak ada lagi yang buta huruf atau gaptek. Tidak ada. Menyediakan bangsa yang pintar, mempersiapkan bangsa yang pintar, yang cerdik, merupakan kewajiban kita bersama untuk membentuk bangsa dan negara yang maju, makmur, jaya dalam semua bidang kehidupan. Budaya, agama, politik, pertanian, senjata, kebudayaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Sekian, terima kasih.